Yang terhormat, Prof. Dr. Rahmawati selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Abuya Tama. Yang kami hormati, Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Abuya Tama, Ibu Linjawati SSI SM. Yang kami hormati, Ibu Yerma Liza SKM MSI, Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Abuya Tama, Saudara Alaihi, dan seluruh Ketua Himpunan Fakultas Teknik Universitas Abuya Tama, dan juga seluruh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Abuya Tama. Baik, teman-teman, sebelum itu untuk keberkahan acara kita pada hari ini, mari bersama membaca Al-Fatihah di dalam waktu masing-masing. Al-Fatihah, kita mulai. Kapan ada kok gitu? Panji tuntunan ilahi, tambang cipta-cipta dan karya, menuju masa depan untuk tumbuhkan semangat, santun yatim dinanti. Majulah terus maju, alma mater tercinta, Universitas Abuya Tama. Dan doa abadilah selalu bersama kami selalu setia. Universitas Abuya Tama Jaya.
Baik, untuk selanjutnya kata sambutan dari Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Abuliatama oleh Saudara Alaishi. Kepada saudara kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Denny! Hidup Denny! Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan bisa bersamai di pagi hari ini semuanya. Dan tidak lupa pula kita sanjung dan sajikan kebangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti kita rasa saat ini. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Cut Ramawati STMT IPM selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Batan Aceh. Yang terhormat kepada Ibu Lindawati selaku Wakil Dekan Fakultas Teknik. Yang terhormat kepada Ibu Yarmiza SKM SI selaku pemateri kita semuanya. Yang saya hormati kepada Ormawa Fakultas Teknik. Yang saya hormati kepada dosen-dosen yang mewakilinya dan seluruh mahasiswa Fakultas Teknik. Baik, harapan saya kepada kawan-kawan semuanya di pagi hari ini kita akan sama-sama belajar masalah manajerial untuk Ormawa. Saya harap kepada kawan-kawan kalau misalnya tidak paham, tanyakan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup teknik! Hidup teknik! Baik teman-teman, selanjutnya kata sambutan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Abuliatama oleh Ibu Dr. Insinyur Cut Rahmawati. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Penghormatan saya kepada Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Abuliatama, Ibu Lindawati. Kemudian pemateri kita pada hari ini, Ibu Yarmaliza SKM MSI. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu berharganya untuk hadir bersama kami di Fakultas Teknik Universitas Abuliatama. Kemudian juga Ananda Alaisi, Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Abuliatama, seluruh ketua himpunan yang ada di Fakultas Teknik Universitas Abuliatama, kemudian unit kegiatan mahasiswa, dan yang sangat saya banggakan, yang sangat saya sayangi, seluruh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Abuliatama.
Adik-adik mahasiswa, kegiatan ini dilatar belakangi oleh banyak kesempatan diskusi saya bersama BEM, kemudian himpunan dan kelompok peminatan mahasiswa. Bahwa pada dasarnya mahasiswa ini ingin mengembangkan potensi ide-ide kreatif yang dimiliki. Kemudian juga mahasiswa butuh ruang untuk bisa mengapresiasikan diri. Oleh karena itu, kami dari dekanat menganggap bahwa perlu adanya pintu masuk untuk mengapresiasi semua ini. Mahasiswa perlu mengetahui bahwa universitas lain seperti Universitas Tengku Umar telah mengembangkan kegiatan mahasiswa. Oleh karena itu, kita akan belajar praktik baik yang diterapkan oleh Universitas Tengku Umar. Adik-adik sekalian, kegiatan ini sebenarnya tidak dikhususkan kepada Ormawa saja, tetapi kepada seluruh mahasiswa teknik. Mengapa? Karena regenerasi Ormawa teknik ini harus ada, harus muncul ya. Harus muncul bibit-bibit pemimpin baru, harus muncul calon-calon leadership yang tidak hanya memiliki kemampuan organisasi, tetapi juga kemampuan manajerial ya. Saya rasa inilah momentum kita untuk bersama-sama menjadikan Ormawa Teknik sebagai wadah yang melahirkan pemimpin-pemimpin hebat, kemudian inovatif, serta berkarakter. Dan yang penting adalah mampu menyelesaikan persoalan yang ada di lingkungan sekitar kita. Adik-adik sekalian dan Ibu Yarmaliza, Fakultas Teknik sebenarnya telah mengikuti banyak kegiatan program kreativitas mahasiswa. Dalam 2 tahun ini kami mengikuti kegiatan P2MW dan ada beberapa pendanaan di Fakultas Teknik yang lolos ya. Ada usaha kelompok mahasiswa seperti pengelasan, kemudian teh dari limbah kulit kopi dan pengembangbiakan lele dan banyak program lainnya. Malahan pada tahun 2020, program studi teknik sipil ini pernah mendapatkan program kreativitas mahasiswa di bidang riset atau PKMRE sewaktu itu ya. Dan hasilnya mahasiswa dapat publish di jurnal internasional Q1 sehingga dibebaskan dari penyusunan skripsi. Ya, harusnya pada tahun ini dan seterusnya akan ada banyak kegiatan kemahasiswaan lainnya yang muncul di Fakultas Teknik. Adik-adik sekalian, kami dari dekanat ingin mahasiswa dapat terus mengembangkan potensi diri dalam bentuk apapun, ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan peningkatan manajerial pengurus Ormawa Fakultas Teknik saya nyatakan dibuka. Silahkan mengikuti kegiatan sampai dengan selesai, ambil praktik baik dari Universitas Tengku Umar sebagai bahan peningkatan kapasitas diri kita. Baik, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke acara inti terlebih dahulu, kita akan memberikan foto sesi bersama. Jadi diharapkan untuk teman-teman on cam semuanya ya. Oke. On cam semuanya. Dah. 1, senyum semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi slide kedua. 1, 2, 3. Yang terakhir, boleh teman-teman kita fotonya gaya bebas seperti ini. Oke. 1, 2, 3. Slide sekali lagi. 1, 2, 3. Baik teman-teman, sekarang adalah waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu paparan materi dari narasumber hebat kita, Ibu Yarmaliza SKM MSI. Tak kenal maka tak sayang teman-teman, maka izinkanlah saya untuk menyampaikan CV singkat beliau. Beliau adalah Ketua Koordinator Pusat Pengembangan Kreativitas Mahasiswa Universitas Tengku Umar dan juga dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tengku Umar. Beliau pernah menjadi pembimbing PKM, pembimbing PPK Ormawa, pembimbing P2MW di tingkat nasional, dan juga beliau pernah mendapatkan penghargaan nasional sebagai pembimbing Abdi Daya Ormawa tahun 2022
Pembimbing terbaik Abdi Daya Ormawa tahun 2023 dan juga tahun 2023. Kepada Ibu Yarmaliza kami persilakan untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada pagi yang berbahagia ini, pada kesempatan hari ini, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa bersilaturahmi ya, walaupun secara Zoom ataupun secara online. Sebenarnya kepingin ketemu langsung ya luring, namun nggak pernah dapat nih jadwal yang pas ya. Insya Allah ini merupakan pertanda awal bagi kita untuk bisa kemudian bertemu nanti di lain waktu insya Allah secara luring. Puji dan syukur tentunya atas rahmat Allah yang sudah memberikan kepada kita kesehatan umat umur ya sampai kita bisa ketemu. Kemudian juga selalu beriring salam, tidak lupa kita kirimkan ke pangkuan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati tentunya luar biasa sekali Ibu Dekan Fakultas Teknik ya, Ibu Dr. Insinyur Cut Rahmawati yang sudah memfasilitasi kita pada hari ini. Beliau sangat concern terhadap peningkatan kapasitas Ormawa dengan prestasi-prestasi yang mungkin bisa akan diraih oleh mahasiswa kita yang menjadi ujung tombak kesuksesan sebuah perguruan tinggi tentunya. Ini beliau sangat serius ya, saya bisa menilai itu dan saya bisa menyimpulkan itu. Kita berikan tepuk tangan buat Ibu Dekan Fakultas Teknik Universitas Aulia Tama. Baik, kemudian juga ada membersamai kita pada hari ini Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Lindawati ya, salam kenal Ibu. Ini juga salah satu motor penggerak kita di pimpinan ya di level fakultas yang saya yakin pimpinan di lingkup fakultas teknik sangat mendukung bagaimana Ormawa kita bisa bergerak dengan positif tentunya mencapai berbagai macam prestasi untuk membangun Indonesia lebih baik. Kemudian juga yang saya hormati Ananda kita Bang Alaishi ya sebagai Ketua BEM. Luar biasa Bang semangatnya ya. Salam kenal dari Ibu. Kemudian juga ada para pengurus baik itu dari UKM, kemudian dari DPM, himpunan ya. Dan seluruh adik-adik mahasiswa yang sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk bisa sharing ya dalam kegiatan yang sangat Ibu banggakan sebenarnya pada hari ini. Fakultas Teknik sudah mencuri start di awal tahun 2025 untuk bisa saling berbagi tentunya untuk membangkitkan semangat adik-adik mahasiswa melalui berbagai macam program yang akan siap adik-adik jalankan nantinya. Ya, apresiasi sekali lagi buat mahasiswa Fakultas Teknik pada hari ini yang sudah berjoin. Izinkan mungkin saya pada hari ini diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu pemateri lah ya, atau lebih tepat kita sebut kebetulan berkesempatan sebagai orang yang akan berbagi ilmu, sharing ya, berbagi pengalaman. Namun tentunya bukan berarti pada hari ini saya lebih hebat, saya lebih tahu, saya lebih segalanya. Itu tidak ada dalam konsep hidup saya, tapi prinsip hidup saya adalah belajar, terus mendapat hal yang baik dari orang lain itu adalah nomor satu. Jadi topik kita pada hari ini adalah tentang bagaimana kita bisa menjadikan Ormawa ini menjadi sebuah Ormawa yang memiliki
manajerial yang baik ya, yang akan mengantarkan adik-adik mahasiswa kepada kesuksesan demi universitas khususnya di Abdul dan untuk Indonesia umumnya. Izinkan saya share screen ya. Semoga ini bisa menjadi salah satu informasi baru, juga motivasi buat adik-adik mahasiswa semua. Sudah dapat dilihat dengan jelas? Bisa direspon? Sudah bisa dilihat dengan baik, dengan jelas PPT yang sudah saya share, sudah ya? Baik. Eh, saya diminta pada hari ini untuk berbagi bersama adik-adik mahasiswa dari Fakultas Teknik ya, yang tergabung dalam Ormawa, BEM, kemudian UKM, DPM, dan juga himpunan dan teman-teman lainnya yang berada di lingkup Fakultas Teknik tentang bagaimana Ormawa bisa memiliki manajerial pengurus Ormawa yang baik ya. Tentunya dalam topik yang saya kemas pada hari ini adalah peningkatan manajerial pengurus Ormawa. Eh, Tadi sudah sepintas disebutkan profil saya atau CV saya oleh moderator kita ya. Namun mungkin perlu saya update ya. Per tanggal 3 Februari kemarin, saya baru saja dilantik sebagai Wakil Dekan 3, tepatnya di Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Teguh Umar ya. Jadi dulunya FKM, tapi sekarang disebut beralih ke Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Teguh Umar. Baru saja tanggal 3 Februari kemarin saya dilantik dan artinya eh, per kegiatan hari ini saya tidak lagi sebagai Ketua Koordinator Pusat PKM di Universitas Teguh Umar. Jadi update-nya itu ya adik-adik mahasiswa, saya sudah sebagai Wakil Dekan 3 di FIK Universitas Teguh Umar. Kebetulan saya juga aktif di dosen Prodi Kesehatan Masyarakat, tepatnya di Universitas Teguh Umar, di mana saya di sana dipanggil akrabnya itu sebagai Ibu Yarma, atau singkatnya Ibu Yar. Jadi kalau nama boleh panggil apa saja, asal jangan keluar dari Yarma Liza gitu ya. Boleh manggil Bu Yarma, boleh manggil Ibu Yar, boleh manggil Yarma Liza. Bagaimana enaknya? Oke, baik, next. eh ini mungkin pengalaman yang sedikit bisa saya tuliskan, tadi juga sudah dibaca oleh moderator ya, bahwa saya punya pengalaman sebagai pembimbing PKM, pembimbing PPK Ormawa, dan pembimbing P2MW. Namun ada satu yang menjadi PR besar saya. Saya belum pernah berhasil masuk sebagai pembimbing terbaik PKM ya. Itu masih menjadi PR besar karena memang sangat sulit ya di program PKM, di mana program kreativitas mahasiswa itu notabene adalah salah satu program tertua di Belmawa untuk program kompetisi mahasiswa. Tapi sampai dengan hari ini saya belum pernah dan belum dapat menjadi kategori pembimbing terbaik sebagai pembimbing mahasiswa untuk kategori PKM. Namun alhamdulillah berkat kerjasama mahasiswa yang luar biasa dan hebat, tentunya juga dengan jerih payah dan pengorbanan yang cukup besar, alhamdulillah saya terpilih sebagai pembimbing terbaik dalam PPK Ormawa, kemudian juga P2MW, bahkan saya dinobatkan sebagai pembimbing terbaik di tingkat nasional untuk kategori PPK Ormawa pada tahun 2022. P2MW juga sama, alhamdulillah masuk dalam program KMI tahun 2023, dan setelah 2022 saya tidak dibenarkan lagi melakukan bimbingan untuk program PPK Ormawa karena sudah terpilih sebagai reviewer nasional PPK Ormawa sejak tahun 2023. Jadi ketentuannya kalau sudah jadi reviewer nasional tidak boleh lagi membimbing gitu ya.
walaupun besar sekali keinginan untuk bisa membimbing, namun punya cara lain untuk bisa terus mengarahkan mahasiswa untuk ide karya-karya inovatifnya untuk membangun Indonesia. Ya, itu sepintas pengalaman saya yang tadi juga sudah diulas oleh moderator. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat kita semua ya, khususnya para dosen yang ada di lingkup Fakultas Teknik. Melalui nanti Bu Dekan akan memberikan sosialisasi kepada para dosen untuk bisa terus membimbing dan mengajak mahasiswanya untuk dapat terus berkarya. Baik, eh saya sebelum tunjukkan slide ini, saya balik dulu sebentar ya. Saya mau coba bertanya ke adik-adik Ormawa, ya. Siapa saja boleh menjawab pertanyaan dari saya ya, dari Ibu. Apa sih Ormawa itu? Boleh, siapa saja? Halo, Ya, silakan Bang Aldinul Bahri. suara saya Ya, bisa terdengar, Bu? sangat jelas. Ormawa Silakan. itu adalah organisasi mahasiswa. Organisasi Ya, baik, Bu. mahasiswa. Artinya, iya, boleh disampaikan secara konkret yang adik pahami Ormawa itu secara konseptual itu apa, Nak? Sepengetahuan saya masalah organisasi itu adalah eh, sebuah wadah yang dimana tempat berkembang lah satu kita bilang tempat perkumpulan orang dalam menyelesaikan untuk bertujuan menyelesaikan suatu masalah dengan tujuan yang sama. Oke, baik. Eh, Ada lagi dari teman-teman yang lain? Oke, kalau tidak ada kita langsung saja. Maaf ini sebelumnya saya tanya dulu nih ke pemandu acara. Saya diberi waktu berapa menit ya presentasi? Izin Bu menjawab 45 menit Bu. 45 menit. Siap. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Baik. Ya. Jadi topik kita hari ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan manajerial atau kapasitas manajerial di Ormawa. Tentunya sebelum kita masuk ke dalam bagaimana strateginya, tantangannya apa saja, dan lain-lain, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah apa sih yang dimaksud dengan organisasi. Itu kan, organisasi. Kita belum pilih dulu nih ke ormawanya. Ya, organisasi punya konsep sendiri. Organisasi itu merupakan, tadi sudah disinggung ya oleh salah satu teman kita dari pengurus Ormawa, bahwa sekumpulan dua orang atau lebih ya yang sama-sama ingin mencapai tujuan yang sama. Itu disebut dengan organisasi. Begitu ya, terus dipahami. Nah, ternyata di antara banyak organisasi yang ada yang kita tahu, ada di dalamnya adalah disebut dengan istilah organisasi mahasiswa atau disebut dengan Ormawa. Jadi Ormawa itu disingkat ya, biar lebih enak penyebutannya, jadi kita sebut Ormawa. Nah, Ormawa ini tentu sebagai definisi atau konsep dasarnya adalah kalau berangkat dari definisi Ormawa berarti sekumpul ya dari mahasiswa yang kumpul untuk sama-sama mencapai visi dan misi atau tujuan yang sudah ditentukan. Gitu ya, untuk secara konsep dasarnya. Nah, namun lebih dari itu ternyata Ormawa atau organisasi yang dibentuk di lingkungan perguruan tinggi itu tidak hanya berkumpul saja,
mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, namun lebih dari itu, di mana untuk menampung aspirasi, kepentingan, serta sekaligus sebagai tempat untuk potensi mahasiswa. Gitu ya. Jadi saya simpulkan dari berbagai referensi bahwa Ormawa itu adalah organisasi yang dibentuk yang di dalamnya terdiri dari mahasiswa, mahasiswi di lingkungan perguruan tinggi untuk menampung aspirasi, kepentingan, pengembangan potensi mahasiswa. Nah, itu ya. Dan saya yakin adik-adik mahasiswa juga sudah memahami itu. Itu udah di luar kepala ya. Kalau ada yang tanya, apa sih Ormawa? Nah, itu dia. Sekumpulan mahasiswa, bla 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 dan seterusnya, gitu ya. Jadi itu sudah ada di luar kepala. Kenapa? Harus kita pahami dulu konsepnya. Ketika kita sudah memahami konsep itu, maka ya kita akan mudah menyusun, mengelola, dan melakukan berbagai macam perubahan atas dasar konsep tadi. Kalau kita tidak paham konsep tadi, maka kita akan kebingungan gitu ya. Saya mau kemana? Saya mau benahin apa? Saya mau ngapain gitu ya. Kita nggak punya arah. Maka ketika sudah pahami konsep, insya Allah kita akan dengan mantap melaju untuk bisa melakukan berbagai macam perubahan dengan karya-karya yang sudah kita rencanakan. Nah, ya, ternyata Ormawa itu punya satu khas ya, atau satu keunikan yang se-Indonesia memahami itu. Bukan hanya kita di Aceh saja gitu ya. Di Indonesia ketika disebutkan Ormawa, maka yang tergambar apa? Gerakan, ya, ide, tindakan nyata. Gerakan yang dimaksud adalah gerakan-gerakan yang positif, gerakan-gerakan yang memberikan output yang positif gitu ya, walaupun cara yang berbeda gitu ya. Nah, jadi Ormawa itu sebenarnya sesuatu yang wow gitu ya, kalau bagi orang yang mendengar si A atau si tadi Bang Aldinul Bahri menjadi salah satu pengurus Ormawa, keren gitu ya. Kenapa? Salah satu penggerak, salah satu pemberi ide, salah satu untuk membentuk masa depan. Jadi kita yang bergabung dalam Ormawa berbanggalah gitu ya. Berbanggalah dan terus menjadi sosok yang memberi positif. Nah, jadi kalau berangkat dari pahami konsep tadi ya, pahami hadirnya kita di dalam Ormawa, Ibu yakin adik-adik mahasiswa akan memberikan energi positif dalam menjalani tugasnya sebagai pengurus Ormawa. Nah, kegiatan ini dibuat tentu punya tujuan. Ya, tadi sudah saya sampaikan, Ibu Dekan sangat concern dalam pengembangan prestasi khususnya untuk mahasiswa ya. Beliau terus berkomunikasi dengan saya, minta waktu, tanya jadwal segala macam. Tapi alhamdulillah untuk awal ini kita dipertemukan secara daring, walaupun di hari libur, karena kalau di hari kerja juga kita punya agenda masing-masing yang mungkin akan tidak maksimal ketika kita harus memberikan satu sesi saling diskusi dan sharing ya. Nah, tujuannya apa? Tentunya pertama adalah kita mengidentifikasi bahwa pentingnya peningkatan dari kapasitas Ormawa, baik dari segi manajerial, baik dari segi pengembangan karya, prestasi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah memaparkan strategi apa yang dapat dilakukan oleh adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam sebuah wadah yang hebat yang kita sebut dengan istilah Ormawa untuk memperkuat manajerial pengurus Ormawa khususnya, dan tidak hanya sampai di pengurus Ormawa tentunya kita harapkan, tapi ini bisa mengalir dan bisa menyebar ke
mahasiswa pada umumnya yang ada di Universitas Abulia Tama. Oke, sebelum lanjut ke slide berikutnya, ya, Ibu mau tanya dulu, tapi Ananda boleh berikan suara, jangan lagi dari Bang Aldinul Bahri ya. Ibu minta dari yang lain. Coba, siapa yang bisa melihat gambar yang ada di layar? Gambar satu memiliki makna apa? Kebalik ini. Gambar dua memiliki makna apa? Gambar tiga memiliki makna apa? Yuk, silakan. Tunjuk tangan bagi yang ingin. Kita ke gambar satu dulu. Silakan. Silakan Robi Anamal sudah raise hand. Robi, oke, silakan Bang Robi. Ibu, sebelumnya Bang Robi mau ambil gambar mana nih? Boleh Ibu kasih pilihan. boleh Bu gambar satu pun boleh Bu, gambar dua pun Gambar boleh, gambar tiga pun. terserah milih gambar mana yang nggak boleh gambar semua. Baik Bu, gambar satu aja Bu. Gambar satu, yuk silakan. Apa maknanya? Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kami kepada Ibu Dekan dan penghormatan kami kepada Wakil Dekan serta BEM serta ulama lainnya, dan rasa terima kasih atas Bu Emaliza sudah berakhir dan mengajari kami dalam hal ini. Mungkin untuk makna gambar satu Bu, yang saya pahami di sini adalah kerjasama tim Bu dalam menyusun strategi untuk membangun hal yang bisa dipecahkan Bu dalam masalah Bu. Oke, baik. Mantap Bang Robi ya. Lanjut, kita ke gambar kedua. Adakah yang lain yang bisa memberikan pendapat? Silakan. Izin Bu, Iya. boleh saya menjawab? Boleh. Silakan. Dengan Bang apa namanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teguh Nadif Alfat, saya dari Oke. Prodi Sistem Informasi. Silakan. Di gambar nomor 2, Bu. Oke, boleh. Silakan lanjut. Di gambar nomor 2 itu kurang lebih itu ada beberapa orang yang membantu satu sama lain, Bu, untuk menaiki tangga menuju kesuksesan bersama, Bu. Yang kedua itu juga menunjukkan keberhasilan bukan hasil dari usaha individu, tetapi kerjasama tim solid. Yang terakhir mungkin bantuan dan dukungan dari anggota tim sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Intinya mereka bekerja sama, Bu, untuk mencapai tujuan yang sama. Oke. Itu aja, Bu, kurang lebih. Mantap. Bang Nadif, ya. Keren. Lanjut, terakhir, gambar 3. Silakan. Ada? Ada kira-kira? Gambar Izin terakhir. menjawab Bu. Oke, dengan Bang apa? Maaf. Bang Um, Rian, ya. Perkenalkan, nama saya Teguh Nadif. Salam hormat saya kepada Bu Dekan, salam hormat saya kepada Bu Wakil Dekan, dan salam hormat saya kepada Ibu Materi yang sudah menyempatkan waktunya. Mungkin kalau di gambar ketiga Bu, dari pengamatan saya, sama saja Bu, seperti gambar-gambar 1 sama gambar 2 itu adalah salah satu
rasa saling tolong menolong Bu antara teman atau keluarga atau sahabat Bu, mungkin untuk menggapai satu hal yang diinginkan Bu. Mungkin itu saja Bu. Oke, baik. Terima kasih. Keren-keren mahasiswa teknik ya. Masya Allah. Oke, ya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3 itu memiliki makna yang sama. Apa makna yang sama? Bahwa kesuksesan itu atau tujuan yang ingin kita capai dengan sukses tentunya tidak bisa dan tidak akan pernah bisa ketika kita hanya sendiri. Jadi perlu adanya kerjasama, gitu ya. Bagaimana gambar 1 dia menyusun puzzle demi puzzle sampai akhirnya membentuk satu rupa, ya, yang itu butuh bantuan orang lain. Tidak akan pernah bisa dia kerjakan sendiri. Kenapa? Kalau dia kerjakan sendiri, tangga ini bisa jatuh, nggak ada yang pegang. Gitu ya. Bagaimana cara dia mengambil potongan-potongan puzzle-nya? Tentu butuh orang lain sampai dia harus bisa menyusun secara utuh sehingga tercapailah yang namanya sukses. Gitu kan? Nah, ini juga sama di gambar kedua. Di mana ada anak tangga dari yang terendah sampai ke yang tertinggi. Gitu ya. Jadi ketika yang tertinggi ini ingin teman-temannya juga berada di posisi yang sama, tentu dia harus memberikan instruksi, arahan, berbagi, ya, supaya bisa sampai ke sini. Bagaimana caranya bisa sampai ke titik yang sama, berada di tangga yang sama. Ini sering tergambar dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi atau ormawa kita sebut ya, tidak boleh kita ingin sukses sendiri. Jangan ada terbersit dalam benak kita gitu ya. Ketika ingin sukses, bah menang awaknya. Atau biarkan begitu mereka gitu ya. Saya ingin berada di titik tertinggi sendiri saja. Itu namanya tidak setia. Dan kesuksesan yang sudah Anda raih, tidaklah berasal dari Anda sendiri, tapi berkat ada dukungan orang lain, kerjasama yang besar. Sehingga kalau Anda berada di titik kesuksesan, ajak teman-teman yang lain untuk bisa sukses dengan cara apa? Berbagi tips, berbagi semangat, berbagi strategi, dan seterusnya. Sehingga apa? Bisa sama-sama menuju pintu kesuksesan. Sama, gambar ketiga juga menunjukkan makna yang sama. Bahwa ketika kita berada di titik kesuksesan, jangan lupa ada orang lain yang menolong kita sebelumnya. Maka kita juga harus menolong orang tersebut supaya berada pada titik yang sama sehingga tujuan yang sudah kita tetapkan itu sama. Sama bisa kita raih. Dan disitulah dikatakan sukses. Kalau dalam sebuah organisasi. Gitu ya. Oke, kita next slide. Dalam meraih sukses tadi, ya tentu tidak mudah. Sepakat nggak? Halo? Sepakat tidak? Sepakat. Dimanapun kita, ya, ketika ingin sukses, tentu punya tantangan, tentu punya step-step atau langkah-langkah yang harus kita lalui, dan langkah itu nggak mudah. Ada batu-batu kerikil yang harus kita lalui. Sakit memang, mengorbankan segala macam, mengorbankan finansial bahkan gitu ya. Yang namanya pengorbanan banyak. Nah, tantangannya diantaranya kalau dari Ormawa mulai dari sumber daya, kepemimpinan, ya, partisipasi, itu menjadi tantangan umum yang saya simpulkan di sini, yang sering sekali menjadi tantangan, yang sering sekali menjadi ujian. Ujian bagi siapa? Yang paling besar adalah ujian bagi si ketuanya. Kalau di BEM ada ketua BEM.
Ya, kalau DPM ada ketua DPM, ada ketua UKM dan seterusnya. Nah, si ketua tentu harus punya cara untuk bisa kemudian mengatur, memanage gitu ya, mengelola remawanya supaya tidak futur. Tahu futur ya? Tidak lalai, tidak lupa akan tugasnya, tidak berjalan di tempat dan lain-lain gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi PR si ketua. Tentunya butuh support dari yang lain juga gitu ya. Nah, keterbatasan sumber daya. Sumber daya itu bisa jadi dana, fasilitas pendukung. Nah, jadi ketika kita bergabung dalam sebuah organisasi, kita harus punya dulu nih roadmap ya, punya roadmap apa sih rencana saya, apa sih yang mendukung untuk bisa rencana saya ini bisa sukses. Tentu di sana adanya fasilitas pendukung. Apa saja kita list. Saya butuh A, B, C, D. Saya butuh dana sekian-sekian. Nanti diajukan ke pimpinan. Tentu dengan tori yang jelas, dengan argumen yang bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya. Jangan terkenal di luar ya. Semoga ini tidak menjadi image yang tidak baik ya. Ormawa itu punya dana, tapi dananya tidak diperuntukkan untuk hal-hal yang tepat sasaran gitu ya. Dipergunakan untuk hal-hal yang mungkin tidak terarah gitu ya. Itu menjadi ada sekali, dua kali, atau mungkin sering kita dengar Ormawa menggunakan anggaran atau fasilitas yang ada tidak tepat pada sasaran. Ini bisa dievaluasi gitu ya. Nah, jadi harus punya roadmap. Setiap Ormawa harus punya roadmap. Bagaimana Ormawa bisa menyelesaikan tugasnya ya selama 1 tahun untuk kemudian bisa sama-sama dievaluasi. Kemudian ada kualitas kepemimpinan. Nah, kepemimpinan dalam hal ini adalah si ketua dan pengurus dan serta anggota-anggota yang lainnya untuk kemudian mereka bisa ya meneruskan tongkat estafet pada adik-adiknya. Nah, berarti apa? Kualitas kepemimpinan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Harus bisa dijadikan sebagai contoh role model bagi adik-adik seterusnya yang akan menjadi pengurus berikutnya. Ya, ini sering sekali diabaikan oleh pengurus ataupun kepemimpinan yang sedang berjalan. Kemudian mereka stagnan sampai di situ, tidak ada memberikan tongkat estafet pada adik-adiknya. Nah, ini punya strategi. Nanti ada strategi yang akan Ibu sampaikan ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang ada baik dari ketuanya, pengurusnya, itu dapat diteruskan ke adik-adiknya. Sehingga adik-adiknya ya, itu tidak buta informasi, tidak buta pengalaman gitu ya. Abang-abangnya atau kakak-kakak sebelumnya, pengurus sebelumnya punya pengalaman yang bisa dibagi. Atau jangan-jangan pengurusnya minim pengalaman. Nah, ini sama-sama harus didukung ya. Si pengurus harus punya pengalaman mulai dari bagaimana memunculkan ide, bagaimana cara bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan perguruan tinggi, di lingkungan masyarakat, sehingga pengalaman itu kemudian akan didokumentasikan dengan baik, ya, dipublikasikan dengan baik, dan itu akan menjadi contoh informasi, contoh tindakan yang dapat menjadi masukan buat adik-adik yang akan meneruskan tongkat estafet daripada Ormawa. Ya, kemudian apalagi tantangannya anggota. Sering sekali yang aktif itu bisa dihitung gitu ya, tidak aktif secara keseluruhan. Ini lagi-lagi adalah bagaimana si ketua dalam hal ini sebagai pemimpin Ormawa harus punya kemampuan dalam memanage. Dibagi aja sebenarnya ya per per bidang, siapa penanggung jawabnya, tagih janji kerjanya. Jadi harus punya janji kerja. Setiap PJ bidang harus punya janji kerja.
Kalau di perguruan tinggi itu kita kenal dengan istilah kinerja gitu ya. Di setiap dimanapun kalian nanti ditempatkan untuk bekerja punya kinerja yang harus dilaporkan. Ormawa juga demikian. Laporkan kinerja mingguan atau bulanan atau per 2 mingguan itu tergantung bagaimana kesepakatan si Ormawa atau si pimpinan Ormawa untuk anggotanya. Jadi ketika sudah dibuat janji kerja atau janji kinerja yang harus dicapai, si pimpinan Ormawa berhak menagih gitu ya. Gimana? Misalnya si Rian ya, gimana Rian laporannya terhadap kegiatan yang sudah dijanjikan, apa outputnya, ditagih gitu. Itu laporan peran penting dari pimpinan Ormawa. Kemudian dari tantangan itu tentu harus kita pikirkan strategi apa yang harus kita lakukan. Nah, ini strateginya ya. Ibu mungkin karena waktunya terbatas tidak menjelaskan secara detail, tapi Ibu hanya memberikan gambaran umum saja. Strategi yang bisa dilakukan untuk bisa menjawab tantangan tadi adalah penataan struktur organisasi yang jelas. Ya, ada struktur organisasi plus job desk-nya. Jadi kalau struktur organisasi tidak hanya strukturnya doang, nah, tapi harus punya pembagian tugas yang terperinci. Plus kinerja yang dijanjikan. Apa? Jadi ditagih. Punya rutinitas pertemuan mingguan, bulanan, atau 2 per 2 minggu, itu ditagih. Dievaluasi, gitu ya. Nah, pembentukan departemen dan divisi yang sesuai. Tentu ini menjadi PR kita bersama, adik-adik mahasiswa ya. Pembagian tugas sudah ada, pembentukan departemen sudah ada, dan jangan lupa disertai dengan janji kerja, janji kinerja. Setiap tugas tentu punya output yang harus dicapai, yang ingin dicapai. Apa dia? Itu ditagih. Jangan dibiarkan dilaporkan evaluasinya nanti setelah masa ormawanya sudah mau berakhir. Itu menurut Ibu sangat tidak efisien ya. Jadi kalau mau sukses, evaluasilah dan tagih kinerja setiap bidangnya. Kemudian yang kedua, strateginya adalah bagaimana kita punya planning dan jadwal yang tepat. Maka tadi perlu roadmap. Dalam 1 tahun, si Ormawa punya roadmap yang harus dia pegang, itu menjadi acuan dia dalam mengendarai sebagai motor penggerak dalam Ormawa selama 1 tahun, gitu ya. Baik rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, pengelolaan waktunya, kapan mau buat pengabdian, kapan mau buat apa seminar atau apa bla bla dan seterusnya, itu harus terukur secara waktu dan tentunya harus yang efisien. Oke. Nah, bagaimana cara peningkatan kapasitas manajer Ormawa? Ya, banyak dan Ibu yakin mahasiswa kita punya kemampuan dalam memberikan ide-ide yang cemerlang ya, yang mungkin nggak terjangkau oleh kami yang sudah tua ini ya. Banyak sekali program-program yang bisa diusulkan, diantaranya pelatihan dan pendidikan kepemimpinan. Nah, ini harus tergambarkan di roadmap, nah, ya di roadmap pengurus Ormawa selama 1 tahun. Saat bulan pertama, minggu pertama sampai dengan minggu keempat, tunjukkan program Anda plus penanggung jawab dan job desk serta tagih kinerjanya. Masuk bulan kedua itu namanya roadmap ya. Roadmapnya jelas sampai dengan akhir masa jabatan kalian atau setahun kalian menjabat. Kemudian jangan lupa ada mentoring dan coaching. Program yang penting juga. Ya, Ibu yakin ini sudah menjadi bagian program yang sudah pernah kalian jalankan sampai dengan penguatan manajemen Ormawanya. Ya, dengan tujuan apa? Bagaimana kita bisa mengembangkan manajerial dan mengelola Ormawa dengan baik. Sebenarnya kalau punya roadmap, kita hanya pegang roadmap itu aja. Sebarkan roadmapnya ke setiap anggota. Si pimpinan nagih setiap minggunya, atau setiap per 2 minggunya, atau setiap bulannya, itu terserah. Gitu ya. Oke, kita lanjut karena waktunya dikit lagi. Peningkatan keterlibatan anggota. Libatkan semua. Tidak ada tebang pilih, tidak ada pilih-pilih. Oh dia aktif, oh dia mampu, dia bagus komunikasinya, tidak ada. Semua anggota harus dilibatkan menyelenggarakan program yang sudah tertuang dalam gambaran roadmap yang sudah disiapkan oleh si pengurus.
Pembentukan komunitas berdasarkan minat. Petakan siapa yang punya minat A, B, C, dan D. Petakan, kemudian dibagi. Dan itu akan lebih efisien dan juga lebih tepat sasaran. Ya, kemudian ada di sana peningkatan sumber daya, yaitu bisa melalui penggalangan dana. Ibu yakin sudah sangat paham mahasiswa ya, bagaimana dana itu bisa dicari baik dalam lingkup perguruan tinggi maupun di lingkup luar perguruan tinggi, misalnya di PT-PT atau di dinas-dinas atau di pihak luar lainnya yang bisa diajak untuk kerjasama sebagai bentuk mungkin sponsor ya, bisa juga sebagai crowdfunding ya, itu banyak nah caranya. Kemudian pengembangan infrastruktur, perbaiki fasilitas, kita perlu wadah ruang pertemuan, akses internet dan seterusnya ya, itu bisa. Makanya Ibu bilang tadi, ketika sudah punya roadmap yang jelas, kita dengan mudah nanti akan menentukan strategi apa yang dibutuhkan, gitu ya. Jadi kuncinya ada pada roadmap. Kolaborasi dengan pihak luar, Ibu yakin mahasiswa juga sudah melakukan ini, tentunya dengan satu tujuan, untuk apa kolaborasi itu dilakukan, mahasiswa akan memiliki pengalaman, tidak hanya di lingkup internal perguruan tinggi saja, tapi juga organisasi yang ada di luar perguruan tinggi kita. Ya, baik dari kampus-kampus mungkin yang ada di sekitar Kota Banda Aceh misalnya, itu bisa diajak untuk berkolaborasi. Program bersama menjadi salah satu cara bagaimana Ormawa kita bisa memberikan atau membagi pengalaman, dan juga ini tujuannya untuk apa? Menambah jaringan. Oke ya. Kemudian pengukuran keberhasilan. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan, ada roadmap yang nanti kemudian akan diukur bagaimana tingkat keberhasilan dan indikator kinerjanya seperti apa. Ini harus ada, mulai dari partisipasi anggota, kualitas kepemimpinan, efektivitas program, dan bagaimana keberlanjutannya. Nah, Ormawa ini menjadi salah satu motor penggerak dalam salah satu program yang insya Allah dalam waktu dekat akan segera launching, yaitu kita kenal dengan istilah PPK Ormawa, Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa ya, PPK Ormawa, Program Penguatan Kapasitas Ormawa. Itu menjadi salah satu program nasional yang saat ini sedang digandrungi seluruh mahasiswa Indonesia. Dan Ibu yakin, insya Allah Ormawa yang ada di UNAYA, UKM, DPN, dan himpunan seterusnya, itu bisa berkontribusi melalui program ini. Dan itu berangkatnya, mengajukan proposalnya harus melalui Ormawa, bukan melalui individu atau personal. Berangkatnya dari Ormawa. Nah, tujuan daripada peningkatan untuk Ormawa itu tentu lagi-lagi adalah untuk kualitas ya, kualitas pemimpinan. Bagaimana supaya anggota bisa dilibatkan, bisa berpartisipasi, kemudian memperkuat hubungan antara Ormawa dan pihak kampus serta organisasi luar, dan meningkatkan efektivitas untuk keberlanjutan program, khususnya dari program kerja Ormawa. Nah, ini sangat berkaitan nantinya dengan program PPK Ormawa yang lama lagi dibuka, yang pusat mengamanahkan bahwa PPK Ormawa itu punya tongkat estafet yang akan terus berlanjut dengan motor penggeraknya adalah Ormawa. Gitu. Ini gambaran kurang lebih yang dapat kita gambarkan secara kesimpulan besar bahwa ada tim yang siap akan menjadi tim untuk membangun, mengembangkan berbagai macam program ya. Dengan cara apa? Tentu ada training di sana, ada coaching untuk mencapai tujuan, ada kolaborasi, ada dukungan, ada motivasi untuk mencapai solusi. Tentunya harus memiliki skill ya. Ini semua menjadi kunci sukses dalam sebuah tim untuk mencapai satu tujuan demi kesuksesan bersama ya. Nah, itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu punya sebuah pantun dan insya Allah itu bisa menjadi
motivasi buat adik-adik semua. Ya, nanti kita bisa kembangkan di jalan diskusi. Mau diskusi. Pantunnya adalah sekejap. Udah dicatat sih semalam. Ya, berjalan ke taman melihat bunga. Hati gembira penuh suka. Ormawa bersatu padu bersama mewujudkan harapan untuk bangsa. Kemudian pantun yang kedua, berkayuh perahu di tengah laut menghadapi ombak yang menggila. Ormawa jangan mudah putus semangat, bersama kita pasti bisa. Demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, selebihnya kita akan diskusi terkait dengan bagaimana peningkatan manajerial Ormawa demi mencapai berbagai prestasi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Yarmaliza yang telah memaparkan materi. Semoga kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah kawan-kawan, pemaparan materi sudah dan sekarang waktunya Q&A atau diskusi. Maka untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh untuk on cam dan angkat tangan. Terima kasih. Jika ada yang bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan kepada Bu Yarmaliza. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana sih Bu cara kita meningkatkan komunikasi dan koordinasi sesama pengurus supaya tidak terjadinya miskomunikasi, Bu. Itu aja sih kurang lebih. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Ini langsung dijawabkah moderator? Boleh Bu, silakan. Baik. Bagaimana cara meningkatkan komunikasi sesama tim gitu ya, sehingga bisa menjalin kolaborasi yang baik. Kuncinya satu, tadi sudah Ibu sampaikan ya, di dalam singkat materi Ibu bahwa punya pertemuan rutin sesama tim, ya, sesama pengurus, yang dimana di sana sama-sama saling mengevaluasi program yang sudah ada. Maka tadi perlu roadmap. Ibu tanya sekarang sama Bang, masih adakah di sini Bang? Siapa tadi namanya? Yang dari BEM? Kayaknya nggak kelihatan lagi ya, sudah keluar. Oke, sama siapa yang jadi oh ada nih Bang Alaishi, Ketua BEM. Bang punya roadmap nggak Bang? Roadmap ke jalannya BEM. Struktural, Bu. Gimana? Punya Bang? Belum. Belum punya. Nah Abang punya sudah kapan ini? Baru atau sudah lama? Baru, nggak apa-apa. Ya, tidak ada kata terlambat. Jadi selepas pertemuan ini, ajak duduk tim Ormawa atau pengurusnya, ini suruh ya pada UKM, DPM juga, himpunan, duduk bersama bagaimana menyusun program yang tertuang dalam roadmap. Ya, bagaimana peta program Abang berikut dengan siapa penanggung jawabnya, apa saja kegiatannya, plus kinerjanya apa yang ingin dicapai. Outputnya apa? Izin Bu sebentar, kalau masalah program kerja BEM itu emang habis pelantikan itu emang udah ada Bu. Iya, sudah ada. Itulah yang namanya roadmap Bang. Cuman program kerja itu kan memang harus ada ya setiap Ormawa. Tapi biasanya Ormawa itu tidak menuangkan dalam bentuk roadmap. Peta program yang lengkap dengan jadwalnya, dengan penanggung jawabnya dan anggotanya, kemudian kapan pelaksanaannya, apa saja yang dibutuhkan. Jadi gambaran program selama 1 tahun.
Kemudian outputnya apa? Nanti abang selaku ketua BEM, ya Bang Ali sih tinggal menagih nih sama penanggung jawabnya. Misalnya penanggung jawabnya si Bang Rian misalnya. Rian, sudah selesai nggak? Bagaimana persiapan pelaksanaan kegiatan A? Oh belum Pak Ketua, apa yang kurang? Apa yang menjadi kendala? Kan gitu ya, biasanya ya. Nah, ketika kegiatan sudah selesai, dievaluasi. Sehingga komunikasi nggak putus. Maka tadi salah satu cara yang Ibu berikan tips kepada anak-anak Ibu semua, untuk supaya tidak terputus komunikasi, tidak ada salah paham, ya, dan kolaborasi tetap terjaga, caranya itu punya rutinitas pertemuan yang terjadwal. Dan apa yang akan dibahas? Gitu. Tentu tidak keluar dari map tadi, gitu ya, dari peta yang sudah kalian tuangkan. Itu. Jadi nggak bergeser. Kalau bergeser, tentu harus dievaluasi. Kenapa nih bergeser? Wah, ternyata masyarakatnya nggak siap, Bu. Wah, ternyata mahasiswanya banyak diam, Bu. Wah, dievaluasi. Bagaimana caranya supaya nggak diam? Nah, ketika proses evaluasi ini boleh melibatkan unsur pimpinan. Kalau di Fakultas Teknik, di bawah WD1 atau di bawah WD3? Jadi 3, Bu. WD3, libatkan wakil dekan 3 untuk sama-sama memberikan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang yang sedang dialami oleh Ormawa, gitu ya. Sehingga ini nggak menjadi eh, apa namanya, satu momok yang berulang gitu ya. Tidak ada solusi atau pemecahan yang diberikan. Jadi gitu ya. Tadi yang bertanya, Bang apa tadi yang bertanya, lupa Ibu, Bang? Tekun Nadif Bang, Alfa, Bu. iya, Bang Nadif Al-Fatih. Caranya itu tadi. Terus jalin komunikasi melalui pertemuan-pertemuan rutin yang pertemuannya tidak dadakan. Tidak dadakan. Kalau dadakan, itu sifatnya kan insidental ya. Nah, kalau ini rutin. Sudah terjadwal dengan agenda-agenda yang tertuang dalam roadmap tadi. Gitu ya. Jadi roadmap itu adalah gambaran program dari Ormawa, sifatnya adalah tahunan yang dilengkapi dengan spesifik, detail, rincian tugas ada, penanggung jawabnya siapa, kapan harus dikerjakan, apa yang outnya menjadi output, gitu ya, tornya ada, lengkap gitu. Oke, silakan kalau ada lagi. Termasuk maaf gue tambah dikit lagi ya. Termasuk sekarang kalau tadi target Ibu Dekan adalah ingin menjadi mahasiswa yang aktif dengan berbagai idenya, itu bisa dituangkan dalam PKM ya, dalam PPK Ormawa untuk P2MW. Jadi tinggal diarahkan saja kan kita punya bidang-bidang ya. Ada bidang nanti pengabdian gitu kan. Nah, tinggal dibagi saja. Ketua BEM-nya punya hak untuk dalam mengarahkan anggotanya, tolong diajak mahasiswa yang ada di lingkup Fakultas Teknik untuk bisa membuat proposal PKMK, PKMPM, PKMAI, PKMGVK, dan seterusnya. Apalagi PPK Ormawa tuh memang terlibatannya sampai dengan maksimal 15 pengurus ya, 15 mahasiswa. Itu banyak apa menjadi apa nilai jualnya. Kalau di UTU, mahasiswa yang terlibat dalam program PPK Ormawa itu konversinya bebas 20 SKS gitu. Jadi mereka juga dapat konversi ini, kemudian juga dapat berbagai motivasi dari reward lainnya lagi dari pimpinan ya. Dapat insentif juga, kemudian dapat jalan-jalan juga. Kalau misalnya dapat bawa pulang penghargaan gitu ya. Alhamdulillah UTU kemarin membawa golden eh, untuk penghargaan sebagai perguruan tinggi teraktif ya. Untuk kategori itu UTU dapat alhamdulillah di program PPK Ormawa dalam Abdi Daya Ormawa. Dan Ibu yakin insya Allah Abulia Tama khususnya di Ormawa di lingkup Fakultas Teknik ke tahun ini dapat membawa penghargaan dalam berbagai program. Ini Bang Robi udah coba mau bertanya, boleh? Silakan Bang Robi. Sedikit Bu, saya di sini menanggapi sih Bu, menanggapi tentang strategi peningkatan manajemen Ormawa tadi Bu. Yang mana ada dua yang Ibu terapkan. Yang pertama itu penataan struktur organisasi yang jelas. Yang kedua yaitu roadmap Ormawa Bu.
Dan kedua strategi tersebut mungkin sudah dijalani oleh setiap ormawa di Fakultas Teknik sejak dulu, Bu, sampai saat ini. Tetapi dalam hal ini ada perbedaan antara Universitas Abu Tama sendiri dengan Universitas Tengku Umar tentang regulasi peraturan-peraturan yang ada di dalam bidang kemahasiswaan sendiri serta tatanan di dalam dekanan ataupun birokrasi ataupun rektorat, Bu, yang terjadi. Maka mungkin ada persamaan yang bisa dijadikan antara Universitas Abu Tama dengan Universitas Tengku Umar, yaitu tentang regulasi, Bu. Karena sekilas saya ada pernah membaca statuta kampus UTU, yang mana statuta kampus UTU sendiri mendukung atas kinerja program kerja yang diusulkan oleh Ormawa, Bu. Sehingga timbulnya keinginan bagi mahasiswa untuk bergabung di dalam organisasi dan memang menjadikan organisasi tersebut suatu wadah bukan hanya untuk segi berkumpul, tetapi juga menuangkan ide serta kreativitas mereka dalam hal tersebut. Itulah yang belum terjadi di Abu Tama mungkin, Bu. Mungkin kami meminta juga mungkin saran dari Ibu Yarmaliza untuk bagaimana nih, Bu, regulasi yang bagusnya untuk di Fakultas Teknik sendiri. Karena yang saya ketahui di Fakultas Teknik sendiri cuma memiliki satu wakil dekan, Bu, yaitu wakil dekan. Tanpa memiliki ada bidang kemahasiswaan, ada bidang anggaran, serta ada bidang akademik. Yang seharusnya WD sendiri yaitu ada 3 WD yang saya ketahui cuma di satu fakultas yang ada di Universitas Utama, Bu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Oke, baik. Semangat sekali Bang Robi ya. Luar biasa, itulah ciri khas mahasiswa ya. Yang memiliki aspirasi yang ini menjadi satu wadah kita. Insya Allah hari ini ada Ibu Dekan juga ya. Ini aspirasi mahasiswa. Sebenarnya perguruan tinggi di Indonesia manapun tidak ada yang tidak mendukung program Ormawa. Itu yang perlu digarisbawahi ya, Nak ya, Bang Robi ya. Tidak ada yang tidak mendukung, semua mendukung. Ketika itu memang untuk yang positif, apalagi Ormawa itu menjadi salah satu motor penggerak perubahan, ya, tentu perubahan positif. Nah, kalau Ormawa ini tidak didukung, bagaimana bisa berubah? Kan begitu ya, ininya, filosofinya seperti itu ya. Perubahan itu dimulai dari hal yang kecil. Hal yang kecil, besar, akhirnya memiliki output yang besar, sehingga menjadi perubahan yang besar. Nah, di sebuah perguruan tinggi, mahasiswa melalui Ormawa itu menjadi salah satu agent of change untuk bisa memberikan perubahan-perubahan yang inovasi, perubahan-perubahan yang positif untuk sebuah perguruan tinggi. Nah, pertanyaan Bang Robi tadi, ada perbedaan antara regulasi di UTU dan di Abulia Tama. Perbedaan regulasi ini kan sangat dinamis ya, Bang ya. Di UTU punya A, di Abulia Tama tidak punya yang A misalnya ya. Dan itu Ibu yakin terus diperbaiki, berbenah. UTU juga demikian. Mungkin di UTU punya, mungkin di Abulia Tama punya regulasi B, tapi di UTU nggak punya. Itu namanya terus mengalami perubahan. Nah, caranya bagaimana supaya regulasi yang tadi kata Bang Robi bisa mendukung program yang diusulkan oleh Ormawa itu sebenarnya menjadi sebuah eh, sebuah tupoksi daripada perguruan tinggi untuk mendukung program yang juga nantinya memberikan output kepada perguruan tinggi. Ibu yakin perguruan tinggi itu khususnya nih Abulia Tama kita lagi bersama dengan mahasiswa hebat dari salah satu fakultas teknik di Unaya ya, itu memiliki mimpi bagaimana Ormawa ini bisa aktif melalui program-programnya. Jadi caranya simpel Bang Robi. Bang Robi minta aja audiensi bersama pejabat teras di Unaya, baik itu dimulai dari wakil rektor 3 ya, para deka, kemudian WD yang membidangi mahasiswa, audiensi sehat. Nah, ya, bawa argumen kalian sebagai mahasiswa, kami punya program A, B, C, dan D. Mohon kiranya dukungan Bapak, Ibu sebagai pimpinan untuk kemudian kami bisa beraktivitas. Nah, kan tadi kita punya ya cara lain untuk bisa mensupport program kita. Kita bisa melalui jalan yang kita tempuh yaitu di luar kampus.
Melalui apa? Kalau di UTU sekarang sudah bekerja sama dengan PT MIFA. PT MIFA itu menjadi salah satu sponsor yang kuat untuk berbagai program yang Ormawa usulkan. Nah, kalau di Bandar Aceh, gue yakin banyak lagi daripada Pelabuhan gitu ya. Pelabuhan kota kecil, nah gitu. Bandar Aceh itu kota besar, banyak yang bisa adik-adik jadikan sponsor dari berbagai kegiatan gitu ya. Nah, maka tadi Ibu bilang, di roadmap tadi tentu punya strategi yang adik-adik harus pikirkan ketika mau menyukseskan include itu sponsor apa? Listkan sponsornya A, B, C. Siapa tugas yang akan menjumpai sponsor ini? Tetapkan PJ-nya. Jadi ketika perguruan tinggi adik-adik dapat tidak mungkin uh, cepat atau mungkin agak tertunda, adik-adik sudah dapat sponsor dari luar. Begitu, sehingga program tetap berjalan. Dan pada hakikatnya, setiap perguruan tinggi itu pasti mendukung. Hanya butuh proses. Dan itu butuh kesabaran, ya. Nah, yang jangan lupa adalah bagaimana Ananda Robi bersama teman-teman, ya, itu punya pertemuan rutin atau mungkin ada sifat insidentil yang harus segera dibicarakan. Silakan buat agenda pertemuan. Sembari adik-adik juga sudah punya list sponsor yang mendukung program adik-adik. Jadi nggak jalan di tempat gitu. Sembari menunggu proses dalam perguruan tinggi, adik-adik juga sudah punya petugas penanggung jawab untuk mendapat sponsor di luar. Jadi roadmap tadi betul-betul dijaga. Jangankan sebuah organisasi, ibu selaku dosen ketika buat penelitian itu punya roadmap penelitian, punya roadmap pengabdian. Apalagi ini sebuah organisasi yang roadmapnya itu cukup cukup harus detail gitu ya, harus jelas dengan tornya, dengan penanggung jawabnya dan seterusnya gitu. Jadi roadmap itu menjadi kunci untuk Robi dan teman-teman lainnya bisa sukses. Kalau roadmapnya mau diupdate, silahkan update lagi. Nah, ini kayaknya nggak benar nih roadmap kita nih. Duduk lagi tim, kita benahi, kita update. Silakan, nggak masalah. Nah, di roadmap itu bisa berubah tergantung dengan situasi dan kondisi. Jadi silakan audiensi bersama perguruan tinggi, Ibu yakin 100% tidak ada perguruan tinggi yang tidak mendukung program mahasiswa kalau program itu adalah sifatnya positif. Gitu ya, Bang Robi. Ya, ada lagi? Silakan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Afal Farizi dari Sistem Informasi. Ingin menanyakan soal ini Bu, yang PPK Ormawa tadi. Oh iya, silakan. Nah, Ibu pas bahas PPK Rumah. Kemarin Ibu Dekan topiknya sebenarnya pengen itu ya Bu ya. Cuman karena memang ini programnya belum launching, jadi Ibu bilang, mohon maaf Ibu Dekan, kalau mau ke PPK Rumah kita mungkin bisa skip dulu. Kita mulai dengan ini, insya Allah di PPK Rumah next pertemuan kita akan buat. Dan Ibu minta Fakultas Teknik menjadi role model buat Unaya, supaya yang lain juga semangat untuk PPK Rumah ya. Silakan, ini boleh nggak kita diskusi soal PPK Rumah? Boleh, eh, silakan. Praktik itu dalam memenangkan PPK Ormawa itu Bu, temanya apa saja Bu? Terus rencana kami akan ikut juga Bu kan? Apa aja yang harus kami persiapkan gitu Bu? Udah, Ya, itu siap. aja Bu. Terima Kalau kasih. temanya banyak, nah, temanya banyak. Mulai dari desa sehat, eh, topik ya, topik desa sehat, ada topik kewirausahaan, ada topik desa maritim, ada topik desa-desa olahraga, dan banyak topiknya. Jadi adik-adik, ini kan kita belum launching ya, belum launching programnya ya. Mana tahu nanti ada update tahun ini ada penambahan topik baru, ada penambahan kategori baru, kita belum tahu. Makanya Ibu belum berani menyampaikan untuk topik-topiknya apa saja. Kalau tahun lalu itu topiknya ada kurang lebih 13 topik.
untuk bisa kita pilih sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan ya. Ada topik tadi salah satunya desa sehat ya, desa maritim dan lain-lain. Ada nanti juga sekolah perempuan, banyak nah topiknya. Tinggal dipilih saja. Anda mau topik apa? Tentu topik ini dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan maunya kita gitu ya, tapi masyarakat butuh apa. Maka Ibu yakin di Fakultas Teknik itu punya ormawanya yang juga punya desa binaan. Benar nggak? Ada ormawa dengan punya desa binaan. Coba misalnya BEM nih. Kalau BEM selama ini berkegiatan di desa binaannya, di desa mana saja? Atau itu sudah menjadi desa binaan atau belum? Boleh Izin direspon. izin. Baik Iya, Bu, Bang izin Alais. jawab. Silakan. Baik, selama ini kalau masalah desa binaan Bu, kalau kita bilang kalau di Banda Aceh nih Bu, belum pernah kami jalankan Bu, kalau desa binaan Bu. Oke, jadi anak-anak ibu semua, ini juga lagi ada ibu dekan ya, mohon maaf ibu, masukan dari saya, sebaiknya ormawa yang ada di Fakultas Teknik, baik itu DPN, baik itu himpunan dan seterusnya, UKM juga, itu kalau berkegiatan, bukan tidak boleh di desa yang lain, boleh untuk mengembangkan jejaring ya, tapi kalau mau targetnya mau masukin proposal PPK Ormawa nanti, itu akan lebih baik ketika desa yang dituju itu adalah desa binaan. Desa binaan. Kenapa desa binaan? Baiknya karena itu menjadi salah satu cara untuk mengukur bahwa programnya akan terus berlanjut. Nah, jadi adik-adik Ormawa belum terlambat, masih bisa. Tidak ada kata terlambat ya kalau mau sukses ya. Kalau di UTU, kebetulan saya kemarin selaku ketua korpusnya, ketua korpus pengembangan kreativitas mahasiswa, yang program yang saya pegang diantaranya ada PPK Ormawa. Nah, saya mewajibkan Ormawa yang mengusulkan di eh, internal itu kalau bisa yang punya desa binaan. Namun bukan berarti Ormawa yang tidak punya desa binaan nggak boleh usul, nggak boleh usulkan gitu. Tapi saya utamakan yang punya desa binaan dulu. Itu wajib memasukkan proposal yang berangkat dari ormawanya. Nah, tujuannya kenapa? Kita mudah menggambarkan di proposal nanti bahwa ini sudah menjadi desa binaan. Kita lampirkan SK-nya. Kita ceritakan apa saja yang sudah kita lakukan di desa itu dengan kegiatan-kegiatan apa saja. Kita ceritakan begitu. Ya, sehingga itu menjadi nilai plus bagi reviewer ketika menilai bahwa desa ini sudah menjadi desa binaan. Dan ini patut dipertimbangkan untuk diberikan pendanaan oleh pusat. Alhamdulillah, untuk luar biasa, eh, saya sangat bangga karena sudah ada dalamnya gitu ya. Saya menjadi salah satu orang yang berkontribusi membawa UTU sampai memperoleh eh, penghargaan ya, memperoleh emas kemarin. Alhamdulillah, Pak Rektor sangat berbangga. Ini juga support Pak Rektor yang sangat luar biasa. Support Wakil Rektor 3 juga mahasiswa hebat, dosen-dosen pembimbing juga luar biasa all out. Artinya tadi kesuksesan itu nggak bisa diraih hanya sendiri, tapi melalui kolaborasi mulai dari pimpinan sampai dengan mahasiswa yang aktif. Jadi saya yakin Fakultas Teknik ini menjadi awal yang baik, ya, semangat yang baik. Yuk kita sama-sama menulis ya untuk bisa memasukkan proposal PPK Ormawa nantinya. Begitu ya, Bang Alaisi ya, tadi yang tanya ya. Iya. Informasi sedikit lagi Ibu sampaikan. Dari Aceh, ya, dari Aceh itu hanya masuk abdi daya Ormawa kemarin 2 perguruan tinggi. Dan saya berharap Unaya masuk. Siapa itu yang dua? Unimal sama Unimal tiga, Unimal, USK, UTU. Hanya 3 dari Aceh yang masuk dalam abdi daya Ormawa. Dan yang memperoleh, oh no, salah. USK nggak masuk. USK nggak masuk abdi daya Ormawa. Yang masuk hanya 2, Unimal sama UTU.
Ya, tapi yang memperoleh pendanaan USK dapat, Unimal dapat, UTU dapat. Tapi masuk dalam APD Ormawa, kalau bahasa kerennya itu kayak PINAS gitu ya. Kalau PKI kan PINAS bahasanya. Kalau PPK Ormawa itu akhir kegiatan diakhiri dengan penghargaan berikan Danjang Abdi Daya Ormawa namanya. Nah, yang itu Abdi Daya Ormawa itu hanya 2 perguruan tinggi se-Aceh, yaitu Unimal 1 Ormawa, UTU ada 4 Ormawa yang masuk. Alhamdulillah, UTU memperoleh banyak apresiasi penghargaan yang diberikan di sana, di antaranya salah satunya adalah eh, dapat penghargaan emas ya sebagai perguruan tinggi teraktif untuk kategori Abdi Daya Ormawa perguruan tinggi teraktif dapat emas. Alhamdulillah, dan saya yakin tahun ini insya Allah Unaya juga berkontribusi bisa memperoleh pendanaan dulu, baru kemudian setelah dapat pendanaan sama-sama kita bermimpi bisa masuk dalam Ya. Abdi Daya Ormawa dan bisa membawa pulang penghargaan. Insya Ya, Allah tahun ya. ini teknik Bu, teknik Abulia Tama. Siap, Ya, siap, Masya Allah. Jadi ya role siap model nih semuanya ya, buat Unaya Alaisi, ya, Robi, buat fakultas yang lainnya. teman-teman lain. Iya, siap. Boleh, nanti kalau mau sharing-sharing, boleh Ibu siapkan waktunya ya. Eh, jadi kalau bisa dari sekarang sudah bisa disusun idenya apa. Dan ingat pesan Ibu, bukan ide itu bukan muncul dari kita, nak. Tapi ide itu muncul karena ada permasalahan di masyarakat. Baru kita nanti berkolaborasi dengan masyarakat, memikirkan sama-sama apa kira-kira potensi yang ada di desa yang bisa kita jadikan sebagai salah satu solusi dalam menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Itu ya. Itu konsep prinsip PPK Mama itu dia. Bukan bukan masalah yang kita berikan, tapi kita berikan solusi dari permasalahan yang ada dengan ide-ide kita, kolaborasi dengan masyarakat gitu ya. Nanti kita akan bersama insya Allah saya siap berbagi pengalaman bersama teknik ya di Unaya insya Allah. Itu ya mungkin Ya, Bang Alaishi panggilannya ya dan teman-teman yang siap lain. Bu Yarmaliza. Nanti kalau Ibu menemukan ada nama mahasiswa kami Universitas Abulia Tama ini bisa dinaikkan nilainya Bu biar bisa lolos. Iya Bu. Yang penting kalau dia bisa kualitas proposalnya baik, Ibu, insya Allah kita punya Ya, apa penilaian kriteria ya. namanya kriterianya ya. Ya. Dan kita akan berbagi insya Allah pengalaman. Yang penting ini sekarang adik-adik udah boleh nih turun ke lapangan ya sambil melakukan kegiatan lihat potensi-potensi yang ada di masyarakat. Ada potensi tapi masalahnya juga ada Bu. Nah dengan potensi itu kita pecahkan masalahnya dengan potensi yang ada di masyarakat. Itu prinsip dari PPK Ormawa. Nah, Bu, sedikit nanya Bu tentang Boleh PPK banyak, Ormawa. boleh. Nah, Ibu semangat nih. Terus yuk silakan lanjut. Jadi kami di tahun 2023 di tahun 2024 kemarin Bu sempat ingin membuat satu desa binaan Bu di salah satu kampung di Bintang yang kami bekerja BEM Teknik bekerja sama dengan BEM Kedokteran untuk mengeluarkan satu desa binaan Bu. Tetapi kami sampai sekarang itu belum dilanjutkan dikarenakan nggak tahu nih Bu kami bagaimana kriteria untuk menetapkan desa tersebut menjadi satu desa binaan yang harus dibantu. Kemudian di dalam proposal ketika Ormawa pun kriteria dalam penilaiannya kan kami belum tahu nih Bu bagaimana nih untuk penilaian-penilaian yang memang bisa mungkin jadi inilah Bu didukung oleh pemerintah sendiri dalam PPK Ormawa nih Bu. Itu Bu. Oke, baik. Anak-anak Ibu, ini tidak hanya untuk Bang Robi ya, buat yang lain juga. Mungkin ini informasi juga buat Ibu Dekan. Nanti bisa disampaikan kepada para dosen, Ibu, mohon izin juga pada teman-teman yang mahasiswa yang lainnya, juga mungkin pada wakil rektor, pada rektor juga ini menjadi salah satu motivasi buat kita semua, Ibu, bahwa program PPK Ormawa ini sekarang sangat sedang digandrungi oleh semua perguruan tinggi. Dan saya harap di Aceh tidak hanya utuh yang mungkin bersemangat juga USK kemarin juga dapat pendanaan 6 pendanaan USK, utuh dapat 7 pendanaan, Unimal dapat 2 pendanaan. Jadi saya harap tahun ini termasuk Unaya juga dapat pendanaan untuk program PPK Ormawa. Nah, salah satu caranya ingin menilai bagaimana desa itu menjadi salah satu target yang akan menjadi desa binaan kita. Yang pertama adalah
adik-adik harus punya tentu ya punya jalan masuk ya, link kalau bahasa singkatnya harus punya link jalan masuk atau sudah pernah berkegiatan di situ melalui kegiatan dosen misalnya. Kan mahasiswa sering diajak ya, atau diajak untuk membantu kegiatan dosen misalnya atau ikut hadir dalam kegiatan dosen misalnya. Minimal di desa itu sudah pernah dilaksanakan kegiatan. Itu salah satu jalan mudah kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Kadang desa itu punya potensi yang wow, tapi kita susah akses masuknya. Mereka tutup pintu buat kita. Jangankan kita untuk berdiskusi panjang lebar, lihat kita udah ketakutan gitu ya. Ada apa lagi nih? Ada apa lagi nih gitu. Apalagi di masa maaf di masa politik kemarin ya, itu sangat sensitif sekali. Nah, sekarang udah selesai masa politik. Jadi ini bisa dimulai lagi adik-adik ya dengan pilih desa yang sudah pernah dibuat kegiatan minimal oleh dosennya atau kegiatan oleh ormawa. Satu kali saja udah boleh. Kenapa? Itu menjadi jalan masuk yang mudah bagi kita untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Misalnya, kalau masyarakat di sana cinta dengan bahasa Aceh, mulailah dengan bahasa Aceh. Kalau nggak bisa bahasa Aceh, mulailah dengan bahasa Indonesia. Jadi yang kita ikuti budaya masyarakatnya. Jangan nanti kita masuk dengan bahasa gaul gitu ya. Waduh, nggak terima itu kalau kita masuk dengan bahasa gaul, masyarakat nggak paham gitu ya. Assalamualaikum Ibu, Bapak, izin kami dulu pernah buat kegiatan di sini. Gimana Bu programnya? Bisa berbahasa basi dengan itu dulu untuk memulai buka diskusi gitu ya. Jadi salah satu caranya menentukan desa mana yang akan jadi desa binaan kita adalah minimal desa itu sudah pernah menjadi desa tempat kita akan melakukan kegiatan, baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Nanti izin Ibu Dekan bisa petakan Bu, dosen-dosen yang sudah melakukan pengabdian di desa mana saja. Ibu buat daftar desa mana saja itu menjadi desa sasaran untuk PPK Ormawa nanti. Gitu. Begitu ya Bang Robi. Nah, kemudian kriteria berikutnya adalah kita disambut baik oleh masyarakat. Kalau kita sudah disambut baik oleh masyarakat, kita bisa dengan santai kan berdiskusi, menggali informasi dari desa. Ada apa di sini potensinya Bu? Kira-kira apa yang Ibu butuhkan? Masalahnya apa ya Bu yang ada di sini? Gitu. Jadi kalau kita sudah pernah berkegiatan, berkomunikasi, Ibu yakin akan lebih mudah gitu ya daripada kita mulai dari nol nih komunikasinya. Karena kita belum pernah jumpa dengan masyarakat di sana, belum pernah buat kegiatan di sana gitu ya. Jadi itu cara mudahnya seperti itu. Nah, Ibu yakin dengan panjang sudah eh, karir daripada si Ormawa, udah banyak kegiatan dibuat, di list lagi. Nah, yuk coba kita buka lagi rekam jejak perjalanan Ormawa sebelumnya. Desa mana yang sudah pernah disentuh gitu ya, di list, dituliskan sehingga itu mudah menjadi desa sasaran untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Kemudian kalau sudah ditetapkan, ya di SK-kan dong oleh dekan boleh, oleh rektor boleh, menjadi desa binaan atau melalui lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat atau LPPM yang ada di perguruan tinggi boleh. Jadi SK-kan. Nah, dengan SK itu nanti menjadi dasar kuat legalitasnya bahwa ini menjadi desa binaan. Kalau di UTU itu legalitasnya adalah di LPPM. LPPM mengeluarkan legal melalui SK, legalitasnya melalui SK bahwa inilah desa binaan dari perguruan tinggi Universitas Teguh Umar. Mungkin itulah Bu. Itulah Bu penetapannya Bu. Penetapan yang belum masih rancu kemarin, apakah itu ditetapkan oleh Ormawa sendiri, apakah tingkat fakultas ataupun tingkat universitas Bu? Baik, maaf Ibu potong ya, Robi ya. Ibu semangat kali nih soalnya gitu ya, takutnya lupa lagi ingat nih. Boleh dari Ormawa, boleh dari perguruan tinggi, boleh dari lembaga penelitian pengabdian. Nah, kalau tiga-tiganya bisa dibuat SK lebih baik. Itu. Jadi kalau pengalaman kami di UTU dari LPPM-nya dibuat, ya yang dikeluarkan oleh LPPM, dari tingkat fakultasnya juga punya desa binaan, boleh. Dari tingkat prodi dikeluarkan lagi desa binaan apa SK desa binaannya boleh, lebih bagus, nggak masalah gitu. Artinya apa? Se sefrekuensi kan
dari level universitasnya sampai ke prodi gitu. Punya SK desa binaannya. Jadi inline gitu. Enggak prodinya aja punya, tapi ketika diminta data dari level universitas beda gitu. Jadi harus satu frekuensi gitu. Jadi kalaupun nanti untuk dikumpulkan data untuk peningkatan IQ ya indikator kinerja utama perguruan tinggi itu datanya sama gitu. Diminta dari lingkup prodi, oh sama nih sama yang punya PT gitu. Gitu ya Bang Robi ya. Jadi boleh. Bukan kalau ibu malah mengharuskan. Kalau di perguruan tinggi UTU ibu mengharuskan. Prodi wajib mengeluarkan desa binaannya apa-apa aja. Karena kita punya himpunan di prodi. Itu kan. Kalau di perguruan tinggi juga harus punya karena punya UKM, punya eh, kelompok-kelompok mahasiswa yang lingkup universitas yang sebagai pengelolanya gitu ya. Jadi gitu. Jadi harus ada. Tapi Bu nggak keluarkan bahasanya wajib. Kalau Ibu mengharuskan di perguruan tinggi UTU harus ada SK di level prodi sampai ke universitas. Dan alhamdulillah Pak Rektor dan Warek sangat mendukung dan cepat SK-nya keluar. Ya, silakan kalau ada lagi boleh. Apakah dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Sedikit dari saya, adik-adik mahasiswa, saya rasa mahasiswa teknik untuk kebersamaan, kekompakan itu sudah mulai terlihat ya. Saya bangga menjadi bagian dari perjalanan ya. Saya bangga menjadi bagian dari timeline kalian, dari bagian untuk nanti kalian punya satu kesan baik meninggalkan Fakultas Teknik ya. Nah, untuk saat ini kita akan mempersiapkan kelompok-kelompok kerja. Yang penting tadi yang Ibu Yarma jelaskan, kita sudah punya dulu nih ya, namanya apa namanya kekompakan, itu kita sudah terbangun dulu. Setelah ini kita akan membuat ya unit-unit apa UKM, bagian-bagian dari Ormawa ini. Kita akan siapkan tema-tema khusus. Setelah itu kami dari fakultas tentu saja memiliki tugas untuk tadi yang desa binaan ya. Kami di fakultas akan membuat dulu indikator desa binaannya seperti apa. Nanti mungkin adik-adik Ormawa, oh di sini saja Bu, kriteria yang Ibu berikan tadi ada di desa ini. Kami sudah pernah melakukan pendekatan dan kami diterima baik di sana dan banyak program-program kami yang sudah berjalan di sana, misal seperti itu ya. Jadi nanti ini jadi tugas kami di fakultas untuk menetapkan dulu indikator untuk desa binaan seperti apa. Nanti kita akan diskusi dalam menentukan desa binaan ya. Artinya desa binaan ini harus apa namanya mewakili semua ide-ide kita, tidak hanya di tingkat adik-adik, tetapi di tingkat dosen gitu juga ya, karena dosen juga harus melakukan tridharma. Jadi kita berjalan beriringan semuanya, ya, gitu. Saya rasa adik-adik ya. Oke, terima kasih moderator. Baik, selanjutnya penyerahan sertifikat kepada pemateri. Bu Yarmaliza, dengan ini saya menyerahkan sertifikat terima kasih kepada Ibu Yarmaliza yang sudah meluangkan waktu berharganya. Dan adik-adik, ini bukan yang pertama kita akan bertemu dengan Bu Yarma ya. Setelah ini adik-adik akan saya pertemukan secara luring dengan Ibu Yarmaliza. Tetapi adik-adik harus sudah memiliki ide konsep apa yang ingin dikembangkan untuk ormawanya. Nanti baru saya pertemukan dengan Ibu Yarmaliza untuk sesi keduanya. Ya, langsung kita bertatap muka. Demikian, terima kasih Ibu Yarmaliza. Sama-sama Ibu, luar biasa semangatnya Ibu Dekan ya. Adik-adik Ormawa jangan segan, nomor HP Ibu sudah ditunjukkan tadi ya di slide Ibu, boleh dikontak kapan saja sharing diskusi, insya Allah Ibu siap. Dan juga Ibu Dekan, semangat terus Bu. Kita raih mimpi supaya Abuliyatama masuk dalam pendanaan dulu,
Kalau sudah dapat pendanaan PPK Ormawa, saya yakin untuk dapat abdi daya Ormawa itu udah lebih mudah. Insya Allah. Amin. Amin. Baik, karena tadi sudah berakhir, maka berakhir juga acara kita pada hari ini. Sebelum saya menutup acara ini, saya ingin berpantun, satu pantun untuk kita semua. Tolong kawan-kawan nanti ngomongnya cakep. Cakepnya ya. Ya. Baik, ke ladang menanam padi. Cakep. Bawa kelapa. Cakep. Cakep. Kan sangat berisi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima Cakep. kasih. Amin. Cakep. Cakep. Saya Nurul Nazira, moderator hari ini, pamit undur diri. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Dekan sudah memberikan kesempatan berbagi hari ini. Ya, Izin terima keluar kasih. ya. Ya, ayo adik-adik kita bernyanyi bersama untuk menutup kegiatan ini ya. Semoga kita semangat dan yakinkan bahwa di 2025 anak teknik tidak ada yang menyerah. Kami ada di sini. Oh, hilang hanya sebentar. Sudah darimu kawan. Kelak kau kan percaya, cinta kan sembuhkan luka. Relakan apa yang pergi, yakinkan pasti kembali. Lebih dari yang kau sadari. Kawan, kami ada di sini. Hidup teknik. Teknik ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa kembali ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Kerja bagus.